Kalau gue tuh apa ya? Gue tuh dulu gue inget banget gue tuh bisa dapat THR tuh sampai 1 juta lebih. Wow. Serius gak? Gara-gara Ibu Grace gitu kan. Ibu Grace. Iya tante, kenapa ini ada ketupat sama rendang? Wah itu udah kayak kali hari raya gitu dalam jadi setahun. kayak misalkan Natal, yaudah ntar saudara yang muslim Datang. datang. Nah nanti kalau Lebaran yang datang. iya keluarga gue yang gitu datang. sih. Jadi kayak barter gitu. Halo Kamars, balik lagi di Telekom Podcast. Nah di episode kali ini, episode yang spesial banget. Dan aku lagi ngundang 2 orang teman aku, yaitu ada Tita dan juga Tommy nih. Wow. Boleh kali kenalan dulu nih, dari siapa dulu? Tita atau Tommy? Gue dulu ya. Oke, boleh. Halo Mas, jadi gue Tita dan di episode kali ini gue bakalan nemenin Grace dan juga Tommy buat seru-seruan bareng kalian. Okay. Oh ya, halo Tita, lanjut. Oke, halo gamers, gue Tommy. Gue juga bakal nemenin mereka berdua di episode Telkom Podcast kali ini. Wah, ih cantik-cantik loh, ganteng-ganteng loh. Ini perdana loh ya Tommy, Iya, kita perdana kita. muncul di Telkom Podcast. Podcast. Selamat ya, selamat ya. Excited banget sih pastinya. Nah, episode kali ini spesial banget karena kita lagi di bulan yang penuh damai, kebahagiaan, Bener. yaitu Idul Fitri. Idul Fitri. Betul. Jadi kita lagi merayakan Hari Raya Idul Fitri. Gimana nih? Sebelum bahas kelebaran atau Idul Fitrinya, boleh kalau bahas Ramadannya kemarin gimana? Lancar apa enggak puasanya? So far so good lah ya. Oke, Yeah. Tita so far so good nih ya. Kalau Tommy gimana? Ya, kalau gue juga ya alhamdulillah lancar sih. Gak ada yang bolong? Gue nggak ada sih kebetulan. Jadi gue begitu selesai Ramadan baru gue tanggal merah. Jadi kayak Pas ini lah. kayaknya Ramadan kali ini tuh gue bener-bener yang full. Setelah gue mengalami apa ya pubertas gitu ya maksud gue. Jadi Lebaran tahun ini gue bener-bener tidak menghasilkan hutang. Jadi gue kayak happy sih. Keren sih. Kalau Tommy? Ya, kalau gue ya lancar sih. Walaupun banyak cobaan ya. Cobaan teman-teman. Godaan untuk Iya, mokel godaan ya. Wah, siapa buat itu mokel. godaannya? Ya, ada lah. Adalah. Ada. Tapi alhamdulillah imannya masih kuat. Oh. Masih. Tapi kalau lo gimana? Lo kan sebagai Apa seseorang nih? yang tidak melakukan puasa tapi Hmm. lo hidup di mayoritas Ya, yang mayoritas melaksanakan puasa. puasa. Gitu. Iya, Apa yang lo bener. rasain selama Ramadan kemarin? Seru sih ngerjain temen. Iya, jadi Iya. dia Sebenarnya- adalah salah satu manusia yang Iya. menggoda kita ya, Tom. Bener. Kan Bener. setannya dikurung. Nah sekarang gue yang jadi setannya. Jadi lo keluar gitu ya kemarin, lo Iya, keluar. gue keluar, gue minum, gue makan, Nggak sih, gue lo nggak keluar sih, takjil. lo nggak keluar sih, Grace. Lo Oh, masuk keluar. kelas bawa lo masuk kelas Iya. bawa es dari kantin gitu sih, lo bukan Maaf keluar. ya, Oke. kan wajar aku nggak puasa, aku minum, aku kan butuh Iya. minum. Nanti Iya, kalau itu aku wajar. dehidrasi gimana? Gawat Iya. kan? Kalian mau bawa aku ke rumah sakit? Makin repot ya kayaknya. Iya kan, makanya ya udah kita lah. wajarin ya, Tom. Pernah ini nggak lupa sahur? Pernah sih. Iya. Lo pernah gak sih, Tom? Kalau lepas sahur gue juga pernah. Gue bukan lupa Pernah sahur gue. sih, gue sengaja tidak sahur karena kan Oh. biasanya gue tuh biasanya kan orangnya nokturnal ya kebetulan gue Hmm. kayak susah untuk tidur. Begadang Insomnia ya? enggak sebenarnya, cuman Mm-mm. kayaknya emang penyakit aja sih, emang Iya. nggak bisa tidur di bawah jam 10 gitu loh. Jadi gue kadang tidur tuh jam-jam 1, jam-jam 2 kayak gitu. Nah gue makan dulu, gue makan minum. Jadi sahurnya tuh di jam segitu, Oh. bangun tuh pas subuh gitu. Jadi emang sengaja gitu sih. Tapi kalau lo gimana, Tom? Kalau gue biasanya ini sih kesiangan. Kadang-kadang bangun pas udah Azan. azan subuh. Tapi Iya. lo gitu masih minum gak sih? Masih kalau gue kemarin. Emang boleh kayak Jadi gitu? nyempetin Boleh, minum. Hah? Habis itu udah minum Udah, doang. tapi nggak makan kita. Iya, Karena kan nggak kayak makan. misal kalau kita kesiangan, kita minum aja gitu. Nggak boleh makan. Boleh sih, tapi mikir aja nggak sih, Iya. kita telat gitu loh, maksud gua Grace. Udah Kita santai telat, makan dulu. tapi makan dulu Iya. gitu. Siapa tau kan kalian yang bener kayak lapar, takutnya nggak kuat nanti pingsan gitu kan. Sebenarnya Hampir mau pingsan nggak? enggak sih. Sebenarnya puasa tuh nggak susah itu ya. Iya, gak susah itu. Nggak susah itu sih, kayak karena emang udah terbiasa dari Iya, kecil terbiasa. Benar gitu. sih. Jadi kayak apa ya? Kayak emang Ya udah melakukan terbiasa kebiasaan. lah. Iya. Jadi kayak udah yaudahlah gampang lah gitu ya. Iya, betul. Paling goda-godanya aja yang nggak gampang ya. Iya. War takjil aman nggak? Nggak aman sih gara-gara kayak lo gini maksudnya. Kita rebutan sama temen-temennya Grace. Iya. Maaf ya, sebenarnya aku dan circle aku itu udah bikin barikade untuk kayak nanti kita war takjil jam 2 siang. Sebenarnya gue nggak problem sih kalau misalnya mereka tuh
kalian ya maksudnya kalian itu melakukan war takjil itu tuh di jam yang sama bareng kita. Jadi kita bertarung secara sehat gitu loh maksud gue. Nggak bertarung, masa lu keluar jam 2, kita mah masih tidur siang di situ, bro. Maaf ya. Maksudnya jaga-jaga sih. Gitu. Jam kalian biasanya nyari takjil emang jam berapa sih? Gue tuh tergantung sih. Tergantung. Kalau gue biasanya setelah asar gitu, biar gak terlalu rame juga. Sama asar itu jam berapa asar? Jam 4 lah, jam 4. Oh, kayak jam 4-an gitu nyari. Tapi lo gini gak, Tom? Kalau misalnya lo kan berniat untuk nyari takjil, setelah lo keluar dari rumah, lo tuh bingung mau beli apa. Iya, kadang-kadang bingung karena saking banyaknya takjil. Ujung-ujungnya gue gak beli tau, ujung-ujungnya gue cuma beli es teh. Cuman ngeliat-ngeliat gitu, akhirnya beli es teh gitu. Dan gue beli es teh gitu. Tapi ada gak sih yang selalu diincar gitu? Pasti ada gak sih kayak kolak atau sop buah? Nggak ada. Kalau lo tau? Gue juga nggak ada. Nggak ada, jadi kayak cuma beli-beli gitu aja. Banget, ya. Itu kan, sumpah. Kenapa ya? Tiap kita tuh mau pas puasa kita udah mendambakan lebaran. Oh iya bener-bener. Udah lebaran kayak gini kita malah feedback lagi ke masa-masa puasa itu pengen puasa lagi. Tapi pas udah puasa kayak pengen cepet-cepet lebaran gitu ya. Terus berarti lebaran tahun kemarin gimana coba? Kalau lebaran tahun kemarin ya, pastinya beda banget sih sama yang sekarang. Iya. Kenapa tuh? Karena kan kayak bulan Ramadan kemarin kan, contohnya gue kan masih di rumah ya, masih bisa kumpul bareng keluarga. Tapi kalau Ramadan ini itu ya harus misah, jauh dari orang tua keluarga, jadi sendirian. Iya. Yang Tommy, kamu gak punya pacar? Biar nemenin kamu. Agak sensitif ya pembahasannya ini, Tommy. Maaf ya. Belum nih. Belum. Proses. Proses. Tunggu aja Grace. Kalau Satu kita launching gitu. Kalau gue lebaran tahun kemarin sama lebaran tahun kemarin ya sama sih kayak Tommy karena gue masih sama keluarga. Kita masih SMA gitu kan. Kita masih SMA dan kita masih menetap di daerah-daerah keluarga. Lebaran tahun ini gue bahkan sampai ke rumah tuh baru hamin berapa lebaran aja gitu kan. Jadi sedangkan biasanya tuh gue kalau dari tahun-tahun sebelumnya tuh 2 minggu sebelum lebaran tuh gue pergi ke tempat nenek gue yang tempat buat kue, jadi gue ikut buat kue untuk lebaran kayak gitu. Tapi karena kuliah kita ini liburnya kayaknya hamin seminggu lebaran ya kemarin itu. Jadi gue sampai rumah tuh kue udah tersusun gitu. Ada nggak sih momen dimana tiap malam tuh lo harus nyusunin kue di dalam toples? Ada. Lo ikutan? Itu sih. Ikut kalau gue. Oh kayak gitu, ngeliatin buat kue terus masukin ke toples. Ih, Tommy baik banget deh. Karena juga adalah salah satu momen yang paling gue tunggu-tunggu gitu loh, kayak nyusun kue kan di dalam. Nyusun kue apa makan kuenya? Ya, dua-duanya. Berarti nyusun sambil makan. Iya. Itu tuh ya, gue kalau misalnya sama kakak gue tuh kayak, ayo nyusun kue gitu kan. Begitu kita baru pulang dari rumah nenek gitu kan, kita dapat kue, kue kering, kue basah, itu kita langsung ngeluarin toples. Dan kita tuh harus nyusun kue tuh harus bener-bener rapi gitu loh. Harus rapi keliling. Estetik first ya? Iya, harus estetik fresh gitu. Karena gue kan kadang malas ya kalau nyusun kayak gitu. Jadi gue masukin, ntar gue kena omel sama kakak gue kayak, kamu nih yang bener sih nyusunnya gak rapi, dilihat tetangga kayak gitu. Tapi padahal ujung-ujungnya juga bakal berantakan. Iya, bakal berantakan. Karena bakal dimakan, diambil, diubek, gitu kan, dimasukin ke mulut. Tapi memang itu menimbulkan kayak satisfying sendiri sih, kayak gila nih roti gue rapi kayak bener. Biasanya apa nih kue yang disiapin waktu lebaran? Lo apa tau? Apa yang disiapin ya? Banyak sih. Biasanya banyak sih, mulai dari kue kering sampai kue basah. Contohnya yang sering lo makan itu apa coba? Kalau yang sering gue makan ya, kalau lebaran itu gue lebih ke kue kering sih. Nastar gitu ya. Salah satunya nastar. Itu kue lebaran yang yang paling gue tunggu-tunggu lah. Gitu ya. Pengen. Paling favorit ya. Abis berapa toples tahun kemarin? Tahun kemarin kayaknya di rumah hampir gue habisin semua. Wah, kacau. Tapi lo emang secinta itu ya sama nastar ya? Memang kalau secinta itu. Gue tuh kayak emang gue bede dari orang-orang lain gitu. Kenapa tuh? Kenapa sih? Ini bercanda ya. Maksudnya gue tuh bukan tipe yang suka makan kue kering. Ngerti gak sih? Gue kayak makan kue kering tuh seret gak sih? Iya benar. Gue tuh kalau makan kue kering tuh bisa habis minum tuh 2 gelas loh untuk beberapa kue kering doang. Karena gue kayak ngerasa seret dan nempel-nempel di gusi gitu loh. Bener sih. Jadi kayak gak enak gitu. Gue apalagi kayak nastar gitu gue kurang suka sebenarnya. Gue bisa makannya, tapi gue kayak bukan yang addicted banget gitu loh sama sama nastar. Gitu. Tapi gue malah prefer ke kue basah.
kayak karamel. Ih, gue malah gak suka kue basah. Legit gitu gak sih? Tapi selegit, ya. Enak-enak kayak gitu, enak kayak gitu. Kenapa gak nastarnya dicelupin ke air, kan jadi basah tuh, kue basah nanti kan. Daripada itu gue mending milih kue sus sih kebetulan. Gitu ya. Nah kalau kue sus yang kering, gue bisa lah kue kering yang kayak gitu. Agak pilih kasih ya, kasihan ya. Padahal kue nastar itu enak, semua kamu kayak gitu selera. ya. Iya, selera. Benar sih ya. Selera aku. Dia, tapi dia bukan selera, dia nggak apa sih? Jadi selera aku tapi bukan aku. Selera kamu bukan aku. Udah, kita skip, kita udah kayaknya udah melebar ya ini. Beda ya. Melebar ya ini. Kalau lo sendiri ada gak sih Grace kayak kue lebaran yang menjadi favorit lo? Ini pertanyaan yang gue tunggu. Tapi emang lo di rumah pas lebaran ada kue juga? Iya, ada gak nih? Sebenarnya ada karena kebetulan mama itu kan suka bikin kue, jadi kayak nerima pesanan atau lain sebagainya, dan kan pasti ada sisanya, jadi gue cemilin. Biasanya sih nastar. Jadi emang kalau dua ini emang nastar. Sangat pencinta nastar banget ini tuh, jiwa-jiwa pecinta nastar ya tuh udah tertanam. Nastar gue kadang cuma makan selainya doang tau. Gue kayak gitu, jadi gue buka terus dimakan. Kan ada nggak sih nastar yang roll, tau nggak sih nastar roll? Oh iya ada. Nah ada tahu. Nastar tuh nggak cuma bulat doang. Nastar yang roll itu kadang gue buka rollnya, gue patah-patahin, gue jadiin satu, terus gue makan selainya doang gitu. Ya itu sih, gara-gara gue. Ya udah nanti lebaran kita beliin selai buat kita aja. Betul, nggak apa-apa. Selai aja. Iya, selainya rasa apa? Gue terima. Rasa nanas ya? Boleh. Tapi kayaknya faktor penyebab gue bukan nggak suka ya, kayak kurang mau mengonsumsi kue kering karena gue ngebantuin nenek gue untuk buatnya. Oke. Lo tau teori yang mengatakan kalau orang masak tuh udah kenyang pas masaknya, jadi pas makanannya jadi tuh udah nggak nafsu lagi gitu kan. Kayaknya mungkin karena itu juga. Kayaknya itu juga sih. Tapi masak nih kan, buat kue juga di rumah. Kalau di rumah sih buat nggak beli. Ya ada yang beli, ada juga yang buat gitu. Beliin buat aku boleh? Apa? Dia nggak sih yang beliin buat kita? Iya harusnya. Lo nggak sih yang beliin buat kita? Bener. Gue kan yang makannya aja. Biasanya kalau lo datang ke rumah tuh lo makan kue, tapi lo ngasih kita THR nggak sih? Gitu nggak sih biasanya? Aduh kacau ya. Gimana kalau kita ngasih lo kue, lo ngasih kita THR? Kok makin kebalik kayaknya? Kok makin kebalik kayaknya? THR itu ada kepanjangannya nggak sih? Ada dong. Coba, tunjangan apa tunjangan? Tunjangan hari raya. Oh, tunjangan hari raya. Itu kepanjangannya. Emang lo Natal nggak dapat THR? Kita orang sebenarnya bukan THR sih bahasanya. Kayak apa ya? Apa tuh? Ya duit aja lah. Udah. Sebenarnya kalau waktu Natal ya, kita orang nggak ada THR, cuman kayak ya udah kita kayak datang ke tempat saudara kita gitu kan, terus kayak ya udah makan kue, udah selesai, kita nggak ada THR. Berarti kalau misalnya lu dikasih uang kayak gitu, apa sebutannya? Ya duit lah, uang jajan lah, uang jajan bahasanya uang jajan, bukan THR. Tapi ya Tom, lo sejak kapan berhenti mendapatkan THR? Waduh. Kalau berhenti ya seru nih pembahasannya nih. Masih terus, cuman ya makin berkurang setiap tahunnya gitu. Tahun ini 10.000, jangan lah ya. Dapat tapi ya semoga banyak lah ya. Salah tangan. Tapi gue kalau gue tuh apa ya? Gue tuh dulu gue inget banget gue tuh bisa dapat THR tuh sampai 1 juta lebih. Serius gara-gara kayak gue masih namanya anak kecil ya, suka ikut mama keliling-keliling ke tempat teman-temannya gitu. Sekarang gue udah males gitu, meskipun ikut juga pasti bilang udah gede. Iya. Ngalah sama adik kita. Semakin besar juga pengeluaran gitu kan. Padahal kayak gitu bener banget. Tapi lo kalau lebaran pernah merasakan THR nggak pas lebaran ya mas? Pernah, tapi itu dulu waktu kecil. Kalau udah gede ya itu bener kata Tita, kayak udah males gitu loh, ngikut-ngikut ke sana situ, kayak mendingan di rumah nonton TV berleha-leha gitu ya. Tinggal nunggu makanan datang ke rumah udah gitu. Itu udah seneng banget pagi-pagi gitu kan, kayak Ibu Grace gitu kan. Ibu Grace. Iya tante, kenapa ini ada ketupat sama rendang? Wah itu udah kayak makasih banyak ya tante. Berarti lo suka ketupat ya? Suka banget, makasih, suka banget. Tolong kirim ketupat kalian di rumah kalian ke rumah gue. Kalau pagi harus makan ketupat apa boleh nasi Tom tiap lebaran? Kalau lebaran, kalau keluarga gue itu bukan ketupat, bukan tapi lontong. Oh lontong. Gue nggak suka lontong tau. Padahal sama aja gak sih? Iya sama aja gak sih? Enggak, beda. Ada orang yang nggak mau pakai
lontong plastik, lo tau gak sih lontong yang pakai plastik? Oh iya tahu. Ada lontong plastik sama lontong yang pakai daun pisang. Itu tuh perasaan gue tuh rasanya sama. Sama aja, Cuman beda warnanya jadi hijau gara-gara kena daun pisang. Iya. Rasanya tuh sama. Tapi kayak mama gue tuh bener-bener nggak mau. Nggak mau lontong plastik kayak gitu. Maunya lontong apa? Lontong daun pisang. Iya. Hamin berapa lebaran tuh mama tuh udah kayak mesen lontong 50 kayak gitu, bener-bener 50. Sampai gue nggak ngerti sih. Apa yang membedakan itu tuh? Padahal sama aja gak sih? Tapi mungkin karena kan kalau pakai plastik kan ada kayak apa sih kandungan zat yang mungkin kayak ketika direbus atau dikukus kan pasti kayak gitu. Jadi kayak mungkin kalau pakai daun pisang kan biar lebih sehat gitu kan istilahnya. Tapi gue lebih suka ketupat, kayak lucu aja bentuknya kayak gini. Segi 4 gitu. Ya kayak ketupat. Ketupat dong, bukan segi 4. Kan namanya ketupat. Bener. Terus kayak makanan yang lo suka untuk disandingkan sama ketupat apa? Ya apa tuh? Opor plus rendang. Lo tau? Kalau gue opor. Karena opor ini apa ya? Kayak makanan yang wajib ada di hari pertama lebaran. Iya sih, itu enak banget. Gue kan orangnya kayak kuah abis ya orangnya. Yeah. Kuah abis. Basah banget ya. Basah abis gue even kalau misalnya masak mie goreng, gue harus ada kuahnya dikit. Gue tuh kayak berarti gitu. telurnya direbus atau digoreng? Telurnya tetap digoreng. Rebus. Jadi mie goreng telurnya rebus. Telur rebus. Itu enak banget sih. Jadi gue kan karena gue orangnya kuah abis, gue harus ada opor dan sambal ati. Perpaduan opor sama sambal ati tuh bener-bener nikmat banget. Nikmat banget sih itu. Gue pengen pulang lagi nih bayanginnya. Apa kita langsung main ke rumah Tita ya? Boleh. Ke Tulungagung Barat. Baba ya. Mikir ya. Oh iya, kalian bukan dari sini? Bukan. Tita dari mana tuh, Baba? Kalau Tommy? Gue dari pesisir barat. Kita nih anak rantau. Bener, anak rantau. Makanya kan kita tadi membahas kalau lebaran tahun ini kita agak berbeda gitu. Ada ini nggak rencana untuk pulang kampung? Ada dong. Ada dong pastinya. Ada. Apalagi kan libur Idul Fitri ini adalah pulang kampung yang paling dinanti gak sih? Iya. Bener sih. Karena kan udah lama nggak ketemu keluarga. Jadi kayak kali ini tuh gue harus pulang. Pokoknya gue harus. Biasanya kalian pulang naik apa? Gue motor. Kalau gue naik sendiri. bis. Gue motor sama kakak gue, karena kan gue di sini kan sama kakak gue juga kan kuliah gitu. Dan kenapa gue menantikan momen-momen ini karena mama gue tuh di rumah tuh cuma sama kakak gue yang pertama, kakak gue yang kedua tuh kerja di Palu. Dan kakak gue pulang itu pas lebaran ini. Jadi kayak bener-bener menantikan momen ini di mana anak-anak mau gue tuh empat-empatnya bener-bener bisa kumpul. Iya, langsung kumpul semua. Tapi pulang naik apa? Bus tadi? Gue naik bus, ya. Sendirian? Sendiri sih, karena kalau ada teman yang buat ngajak bareng, ya habisnya bareng. Sedih nggak? Pulangnya sendiri. Sedih sih. Aduh, ini kenapa kita jadi sedih-sedih ya? Mau gue temenin nggak? Boleh. Dapat ke tempat gratis nggak? Tapi cita-cita gue tuh mau ke pesisir tahu, karena kayak pantainya bagus banget nggak sih, bener Grace? sih. Wow, pantai pesisir tuh emang gak ada duanya. Berarti kita dari rumah Tita kita ke rumah Tommy. Boleh. Boleh ya? Open house nggak? Open house, ntar gue kasih makan lontong. Iya. Commerce kalau mau ke rumah kita tuh kita open. Bisa bawa THR. Tuker nastar. Tuker barter ya. Barter. Habisin aja nastar gue. Tapi duit enggak mau. Gue enggak mau ngasih nastar. Gue kayak nastar itu untuk gue seorang. Gue tim ngabisin kue sendiri sih. Tapi kalian sering ngabisin kue di rumah? Gue kue basah itu sih. Iya. Gue harus satu loyang karamel tuh buat gue sendiri. Karena gue cinta itu sama karamel. Oke. Selain buat kue gitu, ada lagi nggak sih hal yang biasanya kalian sering lakuin waktu lebaran? Atau tradisi keluarga, tradisi di kampung kalian kalau lebaran, misalkan kayak misalkan merayakan lebaran satu RT, satu RW, satu kelurahan, satu provinsi, kayak gitu. Lo ada nggak tuh? Kalau gue kan dari Kabupaten Pesisir Barat ya. Itu tuh setahu gue tuh ada beberapa tradisi yang memang dilaksanakannya di hari Idul Fitri. Itu salah satunya tuh ada namanya tradisi yang namanya kekiceran. Kekicer atau kekiceran ya? Kekicer kalau salah. Kekicer. Iya, kekicer. Jadi kekicer itu adalah salah satu tradisi khas masyarakat Pesisir Barat. Di mana berkumpulnya muda-mudi untuk saling silaturahmi dalam merayakan hari Idul Fitri gitu. Dan biasanya ini tuh
kayak pelaksanaannya kayak festival tari gitu antar pekon atau antar desa. Keren juga ya. Seru banget. Benar. Nah, tetapi tradisi ini tuh nggak dilaksanakan di semua wilayah pesisir barat, cuman di beberapa wilayah di 2 kecamatan. Kalau di daerah lu sendiri? Ya, daerah lo ada ikut nggak perayaan ini? Kalau di daerah gue ada sih yang misalnya dari daerah gue ke daerah lain untuk ikuti tradisi itu. Lo pernah ikut kayak gini nggak? Ikut kayak gitu pernah? Kalau gue pernah kalau nggak salah. Nari? Enggak, cuman ngeliat doang. Cuman kayaknya udah lama juga sih. Berharapnya sih ngeliat Tommy nari ya. Seru banget. Gue kalau di daerah Tubaba tuh kayak apa ya? Nggak ada budaya khusus gitu sih. Cuman emang tiap tahun tuh pasti ada yang namanya pawai obor gitu. Iya, bener. Dimana kayak kita buat kendaraan kita tuh kayak motor tuh jadi kapal. Iya. Bener-bener pawai gitu. Dan dulu gue pas zaman SD SMP gitu gue excited banget buat ikutnya. Gue udah masuk SMA masuk kuliah tuh gue kayak aduh pegel banget ya kayaknya jalan jauh. Jadi gue cuma nontonin aja di depan rumah kayak gitu sih. Emang kadang semakin tua tuh kayak vibes Ramadan dan Lebaran tuh kayak makin mundur gitu gak sih? Iya sih, benar sih. Sedih banget tapi seru sih. Seru banget. Emang Lebaran itu identiknya, Lebaran identiknya nih ya kayak maaf-maafan gitu ya. Iya, maaf-maafan, silaturahmi. Mohon maaf. Lo kalau misalnya tiap Lebaran habis sholat Id apa yang lo lakukan sama keluarga lo? Kalau keluarga gue ya itu biasanya kalau setelah sholat itu makan dulu. Jadi kita orang itu sholat dulu baru makan. Karena kalau mau makan dulu baru sholat itu pastinya kayak buru-buru gak sih? Iya sih. Takutnya kayak nggak keburu bener. Jadi sholat Id dulu baru makan. Gitu. Nyari aman ya. Ya. Sholat nomor satu pasti. Tapi gue kalau misalnya di rumah gue tuh kan gue kadang malas makan ya orang. Apalagi bangun tidur makan tuh kayaknya kayak gimana gitu kayak gak sih? Selera makan gitu ya kan? Jadi gue begitu bangun sama mama tuh kayak yang disuruh makan dulu kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya nggak makan nggak boleh gitu. Jadi makan dulu baru sholat. Makan dulu. Yang namanya Idul Fitri itu makan dulu kayak gitu. Sebelumnya sabar. Kan gue nggak tahu nih sholat Id apa nih. Sholat Id itu apa sih? Ya sholat Id itu kayak simbolnya gitu. Simbol. Kan kita udah udah puasa nih 30 hari. Terus kita untuk meraih kemenangan itu kita sholat Id. Sholat Id itu kayak cuma sehari waktu hari Idul Fitri itu. Hari itu doang. Di hari pertama. Hari pertama Idul Fitri. Jadi kayak kayak kan namanya hari apa sih? Hari istimewa Lebaran tuh kayak kemenangan gitu loh, Grace. Maksudnya kayak kita udah berhasil nih melawan nafsu kita selama 30 hari godaan gitu-gitu. Jadi kita merayakan kemenangan kita itu dengan sholat Id. Gitu sih. Terus kalian mudik nggak? Mudiknya itu pulang kampung gitu lah mudiknya. Mudiknya pulang kampung. Iya sih benar. Karena keluarga gue adalah keluarga yang paling tua kebetulan. Jadi adik-adiknya mama, adik-adik papa itu pada ke rumah gue. Jadi rumah gue tuh jadi tempat untuk berkumpul. Base campnya ya. Jadi bukan gue yang mudik tapi keluarga gue yang mudik. Sama itu setiap kayak gitu. Lebaran. Iya, tiap Lebaran. Lo kayak gitu. Ya, gue juga gitu karena orang tua gue juga saudara tertua. Jadi adik-adiknya pada tempat rumah gue gitu. Pada ngumpulnya ke sana. Iya, ngumpulnya. Itu tiap Lebaran kayak gitu. Tiap Lebaran. Tapi lo merasakan ini nggak, Grace? Kan lo kan sebagai maksud gue sebagai bagian yang tidak merayakan gitu ya. Lo merasakan vibes apa sih selama atmosfernya Lebaran? Gitu ya. Atmosfer apa yang lo rasain? Justru gue dapet euforianya sih waktu Lebaran. Kayak gue dapet itu kan kayak pagi-pagi, tentunya di meja makan keluar kamar, tentunya kayak wah apa nih ketupat. Sama juga pasti pas malam takbiran, malam Lebaran, lo pasti ngeliat ini juga kan kembang api. Itu ramai banget pasti daerah kebetulan kan perumahan gue ada masjid, pasti kan kayak ramai banget juga di sana. Pokoknya seru banget sih, euforianya tuh bener-bener dapet banget. Walaupun gue nggak merayakan, tapi kayak karena mayoritas di lingkungan gue adalah yang merayakan, jadi euforianya itu kebagi ke gue juga gitu loh. Wah seru banget. Karena kebetulan keluarga gue juga ada yang Islam juga sih. Sama, keluarga gue juga ada yang non-muslim. Seru banget. Jadi seru gak sih, Grace? Maksud gue kita merayakan 2 kali hari raya gitu dalam setahun. Jadi kayak misalkan Natal, yaudah ntar saudara yang muslim datang. Nah nanti kalau
Lebaran yang datang. Iya, keluarga gue yang datang. Jadi kayak barter gitu. Seru tahu. Lo harus ngerasain situ. Iya. Jangan gitu. Kamu menyarankan Tommy untuk mencari yang enggak seiman? Enggak dong. Siapa tahu nanti kan semua orang tuh bersaudara. Iya, benar. Tolong itu loh maksud gue. Ya nanti yaudah gini aja. Lebaran Grace main ke rumah kita. Iya, main ke rumah. Jauh ya. Agaknya ke Tubaga sama ke pesisir barat. Ya udah lah ya. Ngajak Commerce juga. Kita keliling Lampung. Ayo guys. Paling bungkus aja sih. Ya. Nah, ntar kalau pas Natal baru deh kalian main ke rumah gue. Oke, gitu aja ya. Open house lah. Oke, gitu ya, gitu ya. Nah, mungkin udah kita cukupin pembahasannya di sini nih, karena abis ini kita mau merayakan bersama keluarga kita. Lebaran, kita mau makan lontong, sayur, opor, rendang sama sambal. Sama ati. Tapi kalian harus nyobain sambal atinya kakak gue sih. Oke. Datang ke rumah ya. Nanti open PO ya, pesan aja ya di sini. Boleh. Oke, mungkin sekian itu dari kita, tapi sebelumnya kita mau ngucapin dulu nih selamat Idul Fitri ke teman-teman Commerce. Oke? Mari kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Lahir dan batin. Mungkin itu aja dari kita di episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan see you next episode. Commerce jangan lupa ya, kalau kita bisa dengerin kita di mana aja kok? Di Spotify. Terus ada di YouTube juga. Untuk di komen, di subscribe dan di share buat biar commerce yang lain juga dengerin. Benar. Sayang banget ya kalau mereka nggak dengerin Telekom Podcast ini. Bener banget. Dah dari kita, see you next episode. Bye bye.